Santapan Harian Minggu 18 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bimbinglah kami, ya Kristus, untuk kami mampu menggali pesan firman-Mu untuk perjalanan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya 63 ayat 7-14. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, "Sungguh, merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang." Maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Sahabat Santapan Harian, perasaan seorang ibu sebagai orang tua pasti hancur bila melihat anak yang dilahirkan dan dibesarkannya malah membangkang ketika beranjak dewasa. Semua ibu pasti mengharapkan anak-anaknya dapat menyayangi dan menuruti mereka hingga akhir hayat. Demikian pula dengan Allah yang telah menyelamatkan kaum Israel dari perbudakan, bahkan menebus mereka dengan belas kasih-Nya. Allah menganggap mereka sebagai umat-Nya, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, umat yang taat dan setia kepada-Nya. Namun umat Allah justru memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Mereka telah melupakan janji keselamatan dan penyertaan yang Allah berikan. Allah sedih dan menghendaki umat-Nya kembali kepadanya. Karena itu,
Allah menegur dan memberikan ganjaran kepada mereka. Ia berubah menjadi musuh mereka dan berperang melawan mereka. Barulah ketika berada dalam kesesakan, mereka teringat kembali kepada pertolongan Allah pada zaman dahulu, ketika Allah menyertai mereka dengan perantaraan Nabi Musa yang membawa mereka keluar dari kejaran tentara Mesir. Ketika itu Musa membelah laut Teberau, sehingga mereka dapat berjalan melewatinya dengan selamat. Setelah itu, mereka mulai mempertanyakan kembali, di mana Allah yang selama ini menolong mereka? Di manakah Allah yang memimpin mereka? Lalu, mereka mulai menyadari berbagai hal yang terjadi merupakan akibat dari kesalahan mereka sendiri. Karena itu mereka kemudian kembali berbalik kepada Allah. Nabi Yesaya juga mengakui dosa-dosa Israel. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon pembebasan mereka dari hukuman dan memohon penebusan yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian Allah menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, sekalipun umatnya meninggalkannya. Allah menghendaki mereka menerima keselamatan darinya dan tetap setia sampai akhir. Marilah, sebagai umat Tuhan, kita belajar untuk tetap taat dan setia kepadanya. Allah ingin menyatakan dirinya melalui umatnya yang setia dan hidup kudus. Mari kita berdoa. Yesus, Engkaulah Sang Maha Tahu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau yang menilai hidup kami. Begitu banyak kebaikan-Mu yang telah kami lihat, yang tidak pernah habis di dalam hidup kami ini. Terima kasih Kristus. Dan kami berjanji untuk terus setia dan tetap setia kepadamu. Kami akan terus berjuang untuk setia sampai akhir. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.